Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mahendra Viva dengan NIM 2502010899 dari Prodi Sistem Informasi kelas C, mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Tuban. Pada kali ini saya akan membuat tugas video tutorial praktikum koneksi database MySQL dengan Java NetBeans, di mana nantinya saya akan membuat 3 video. Part yang pertama ada koneksi database, part yang kedua membuat form simpan, dan part yang ketiga membuat form tampil data. Dan yang pertama ini ada koneksi database, yaitu video tutorial bagaimana caranya mengkoneksikan database MySQL ke Java NetBeans. Yang pertama yaitu membuat database-nya dulu. Di sini saya sudah membuat database dan juga tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Database-nya saya beri nama DBMHS, dan di dalam tabelnya ada atributnya seperti NIM. Ini seperti NIM-nya itu primary key-nya, kemudian ada nama, alamat, dan tanggal lahir. Apabila sudah, setelah itu download aplikasi, bukan aplikasi sih, download MySQL konektornya. Apa sih MySQL konektor itu? MySQL konektor itu library atau driver penghubung aplikasi yang dibuat, yang artinya project yang dibuat atau aplikasi yang dibuat itu tidak otomatis terbaca database MySQL, jadi dibutuhkan MySQL konektor. Dan downloadnya itu bisa di browser dan ketik MySQL konektor, kemudian klik ini. Dan ini banyak versinya, kemudian download. Apabila sudah di download, kemudian taruh di library project-nya, yaitu di aplikasi Java NetBeans, dan membuat formnya dulu atau UI-nya dulu atau GUI-nya dulu. Dan apabila sudah dibuat seperti ini, sebentar saya jelaskan. Di sini saya menggunakan ini panel. Ini adalah panel yang menampung seperti label dan juga text field. Ini text field, ini text field, ini juga text field. Dan ini label, label, label. Kemudian untuk ini tombol simpan dan batalnya itu saya menggunakan button. Ini button ini. Nah, seperti ini, seperti itu. Kemudian diganti simpan. Apabila sudah diberi nama seperti ini, simpan. Kemudian batal. Batal itu diberi variabel. Caranya gimana membuat nama variabelnya? Sebentar. Caranya itu klik buttonnya dulu, kemudian klik kanan dan change variable name. Nah, ini CMD simpan, dan yang ini CMD batal. Dan text field ini juga diberi nama variabel seperti txt name, kemudian yang ini txt nama, dan yang ini txt alamat, dan tanggal lahirnya saya beri variabel txt tanggal. Dan ini itu menggunakan palet table. Setelah ditaruh di sini, itu saya kasih nama variabelnya T mahasiswa. Setelah itu saya akan mengoneksikan MySQL connector ke projectnya, yaitu ini kan projectnya Java Application 1, kemudian ada libraries, klik kanan dan add jar folder, kemudian taruh filenya MySQL connector, kemudian open.
Nah, sudah ada. Setelah itu penjelasan codingan koneksi MySQL pada Java baik itu Java. Nah, setelah itu saya akan menaruh codingan di untuk apa mengoneksikan database-nya, yaitu di sini kan ada JFrame yaitu yang menampung semua palet ini. Itu diklik kanan dan event pilih yang window open. Nah, sebelum di private void from window open ini ke package Java application 1, yaitu di package projectnya. Untuk import library-nya ada import Java awt headless exception yang berfungsi untuk menangani error yang berhubungan dengan tampilan GUI. Kemudian import Java SQL connection untuk mengkoneksikan antara program Java dengan database SQL. Kemudian import Java SQL driver manager untuk membuka koneksi database. Kemudian import Java SQL statement untuk menjalankan perintah. Import Java SQL result set itu untuk menampung hasil dari query SQL. Kemudian import Java SQL exception yaitu untuk menangani error database SQL. Kemudian ada import Java X Swing J option pin yaitu untuk menampilkan pesan pop-up. Dan ada import Java X Swing Table Default Table Model yaitu untuk mengatur tabelnya nanti. Setelah itu ada public class form data diri. Ini yang ini. Kemudian di dalamnya ada public form data diri. Setelah itu di sini di generate code-nya saya menggunakan tipe data string. Ada string koneksi, variabel user, variabel pass atau password. Untuk variabel koneksi ini di dalamnya ada alamat dari alamat database-nya, yaitu JDBC MySQL localhost dbmhs, database yang tadi saya sudah buat. Setelah itu untuk variabel user itu penggunanya apa sih fungsinya ini variabel user dan pass, karena kan desain yang dibuat atau aplikasi yang dibuat tidak ada from loginnya, jadi ini fungsinya root sama pass ini kosong, tik 2 ini kosong. Dan di bawahnya ada variabel koneksinya, variabel connection ini untuk mengoneksikan, kemudian variabel statement untuk menjalankan perintah. Setelah itu ke private void from window open. Nah, di bawahnya itu isi codingannya ini ada isi codingannya. Yang pertama ada try, yaitu untuk mencoba menjalankan. Apabila ada try, ada catch. Dan try ini itu isi kode yang mungkin nanti berhasil, dan catch ini lain. Artinya apabila ada error dari try dan di sini tampilan dari catch gitu. Setelah itu ada class for name, namanya itu com SQL JDBC driver. Kemudian connection ini tadi variabel koneksinya, kemudian ini variabel statementnya. Variabel koneksinya kan tadi ada koneksi user pass. Setelah itu J option pin untuk untuk menampilkan pesan dialog atau pop-up-nya, yaitu koneksi berhasil. Dan di catch ini itu lain dari try. Apabila error, maka koneksi gagal atau error. Gitu. Kemudian sistem keluar. Harusnya di sini sudah selesai, tapi di sini kok ada metode bersih. Ini tuh nanti
saya jelaskan di video part yang ketiga. Nah, sudah. Mungkin kurang lebihnya dari video tutorial mengkoneksikan project yang dibuat Java NetBeans ke database MySQL.